Selamat bergabung teman-teman, rekan-rekan semua. Selamat bergabung di channel saya, Gebanglor 88. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bergabungnya teman-teman di channel saya, di mana channel saya Gebanglor 88 mencoba mencari solusi dari soal matematika. Jadi di layar tertera itu soal matematika yang di nomor 9 ya. Di nomor 9 tertulis fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0 dan 4,0 serta menyinggung garis Y sama dengan 2X adalah, ada pilihannya 5 ini. 5 pilihan A, B, C, D, E. Yang A dia tulis Y sama dengan minus 2X kuadrat plus 10X minus 8. B sama dengan minus 2X kuadrat minus 10X minus 8. C sama dengan minus 3X kuadrat plus 5X minus 12. D sama dengan minus X kuadrat plus 5X minus 4. E sama dengan Y sama dengan minus X kuadrat kurang 5X plus 4. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan coba cari solusinya ya teman-teman, jawaban untuk soal matematika yang dari nomor 9 ini ya. Nah, ini soal nomor 9 ya. Ya diketahui, maaf teman-teman, ini kamera saya agak ini autofocus ya. Mudah-mudahan fokusnya kembali. Diketahui itu ada kurva melewati titik P. Itu melewati titik P 1,0, anggaplah ya 1,0 sesuai soal. Terus titik Q melewati 4,0. Nah, sementara garis Y sama dengan 2X ini menyinggung kurva yang akan kita cari ya, bentuk kurvanya ya. Jadi ini akan membentuk kurva persamaan kuadrat. Nah, sementara garis ini menyinggung kurva ini nantinya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ya. Kita gambarkan ini sumbu Y. Nih sumbu X. Ini titik pusatnya ya. Ini 0,0. Jadi yang diminta soal itu adalah ada kurva di sini lewat ini 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Ini 4,0. Sementara ini 1,0. Jadi kurva itu akan melewati titik-titik ini dan ada garis Y sama dengan minus 2X. Jadi kalau ini misalnya 1, di sini ada 2. Ya. Maka garis Y sama dengan 2X ini. Jadi kalau X-nya 1 berarti Y-nya kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2 ini. Jadi ketemunya di sini nih. Ini kita kasih titik ya untuk garis Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X ini garisnya. Nah, ini garis Y sama dengan 2X. Karena di sini kalau
X-nya 1, maka Y-nya 2. Ya, jadi garisnya kira-kira seperti ini. Terus nanti kurva itu menyinggung garis Y sama dengan X, sementara kurva tersebut juga melewati titik 1,0 dan 4,0. Jadi kita akan mulai ya. Kita akan mencari persamaan kuadratnya ya, persamaan kurva tersebut. Jadi Y sama dengan, nah di sini ada konstanta, ini A. Nah, ini X. Di sini kan 1,0 pembentuknya dan 4,0. Berarti X kurang 4. Oke. Maka Y sama dengan di sini A. Nah, kalau kita kalikan, ini kali ke sini. X kuadrat. Terus selanjutnya ini dikali ke sini. Minus 4X. Terus ini dikali ke sini. Kurang X. Terus ini, ya maaf teman-teman ya, nih. Jadi plus 4. Oke. Nah, dari sini didapat Y sama dengan A dalam kurung ya X kuadrat minus 4X kurang X berarti kurang 5X ya plus 4. Nah, persamaan garisnya yang kita dapat adalah berikut, adalah Y sama dengan 2X ya, 2X ya. Maka 2X kita substitusi ya, 2X itu sama dengan A dalam kurung X kuadrat dikurang 5X ya plus 4. Nah, karena di garisnya ini kan Y sama dengan 2X, sementara persamaan kurvanya A dalam kurung X kuadrat kurang 5X plus 4 ditutup kurung. Jadi kita substitusi nilai X-nya, nilai Y ke sini. Jadi 2X sama dengan A dikali X kuadrat kurang 5X plus 4 ditutup kurung. Nah, dari sini kita proses ya. Kita proses. Dari sini kita lakukan proses ya. Tadi kan 2X sama dengan A kali X kuadrat ya dikurang 5X plus 4. Jadi ini 0 sama dengan 2X nya masuk ke dalam, jadi minus 2X ya plus ini A kita kali dalam kurung X kuadrat kurang 5X plus 4 ya. Jadi kalau kita ini kan 0 ini akan di sebelah kanan ya, jadi minus 2X dikali A nya mengali X kuadrat kurang 5X plus 4 ini sama dengan 0. Jadi kalau kita teruskan minus 2X
Ini kita kali ke dalam ini ya, ke dalam A. Berarti AX kuadrat kurang 5AX plus 4A sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kan kita kelompokkan. Kita kelompokkan ya. Ini kan X. Ini kita kelompokkan dengan ini. Ya, jadi AX kuadrat ya. Terus A-nya kita keluarin. Plus A ya. Ini gimana? Ini minus 5. Ini salah. Ini salah. Harusnya min kita kelompokkan yang sama ini ya. Jadi ini salah ini. Ini salah. Jadi kita kelompokkan. Ini kan sama, berarti AX kuadrat. Karena ini kan X-nya sama, berarti X-nya yang keluar. Kurang X. Ya. Terus berarti ini 5A. Ini minus 2X berarti plus 2. Ya, plus 4. Sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat persamaannya AX kuadrat kurang dalam kurung 5A plus 2 kali X plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kalau garis Y sama dengan menyinggung kurva Y sama dengan 2X, menyinggung, maka nilai determinan dari persamaan ini harus 0. Nah, ini nilai determinannya ini. Jadi kita akan mencari nilai determinan dari persamaan ini. Nih. Jadi kita cari nilai determinannya. Harus 0. Nilai dari determinan ini. Jadi rumus determinan. Kita harus tulis dulu rumus determinan ya. Determinan. Ini D. Determinan itu dinotasikan D. Ya. Ini D sama dengan, misal ada persamaan kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C ya. Maka nilai determinannya itu, kalau ini harus 0, nilai determinannya sama dengan 0, maka berapa X1 dan X2 ini kita olah.
AX kuadrat plus BX plus C. Jadi nilai determinannya, nilai untuk mendapatkan X1 dan X2 untuk determinan 0 ya. Jadi di sini X-nya di sini kita keluarin, kita sederhanakan lagi ya, berarti kita keluarin C-nya, keluar sini, min C sama dengan AX kuadrat plus BX ya. Jadi di sini kalau kita keluarin ini jadi X AX plus B ya. Nah, jadi di sini kita keluarkan lagi ya. Kita keluarkan, jadi keluar ke sini X-nya ya. X sama dengan minus C dibagi dalam kurung AX plus B. Nah, ini kita rumuskan ya. Nah, jadi ini kan rumus untuk mencari X1 dan X2 bila determinannya 0. Ya kan? Determinannya 0. Jadi kita akan masukkan rumus ini ya. Rumus ini ke persamaan kita. Jadi rumus ini kita pakai ya. Rumus ini akan kita pakai. Tadi persamaan kita itu kalau kita lihat adalah nih. Kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Y sama dengan AX kuadrat jadi Y sama dengan AX kuadrat dikurang ya 5X plus 2 plus 2. Oh ini A ya. Ini salah nih. Jadi Y sama dengan, kita tulis ulang tadi, AX kuadrat dikurang ini 5A
plus 2 kali X plus 4. Nah, di sini konstanta dari persamaan kuadrat itu adalah A. Nih. Konstanta di sini adalah ini A. Yang kita pakai nanti ya, ini A. Terus ini dalam kurung 5A plus 2. Terus konstanta berikutnya ini 4. Nah, rumus determinan yang akan kita gunakan adalah ini. Jadi nilai konstanta ini akan dimasukkan ke sini di input. Nah, supaya kita mendapat nilai X-nya. Jadi ya. Ini kalau di sini ini karena sama ini ya. Konstantanya ini jadi A. Kalau kita lihat ya. Kalau kita mengacu ke persamaan ini A. Terus yang jadi B adalah ini. Yang menjadi C adalah ini. Nah. Ya. Oke. Nah, nilai yang kita dapat itu di sini X sama dengan min C dibagi AX dalam kurungnya B. Nah, nilai konstantanya adalah ini. Akan kita masukkan ke sini ya. Ya. Nah, selanjutnya kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Nah, di sini X-nya kita tulis ulang rumusnya. X sama dengan dari rumus determinan ya. Di mana untuk bersinggungan determinan itu nilainya 0 ya. Min C AX plus B. Jadi sementara konstantanya dari persamaan di atas itu A-nya itu adalah A. B-nya adalah dalam kurung 5X plus 2. C-nya Charlie-nya itu 4 ya. Jadi selanjutnya ini kita kasih X ya. Maka X1 sama dengan ya C minus 4 dalam kurung ini di bawah A-nya di sini A dalam kurung AX1 ya plus ini B-nya
dalam kurung 5x plus 2 kurung. Ini X1 ya. Nah, maka di sini X1 sama dengan minus 4 minus 4 ya. Nih. Ini AX. Kalau kita proses plus 5x1 plus 2 ya. Nah, di sini diberitahu bahwa ini kan akan melewati titik P 1,0 dan Q 4,0 ya. Oke. Jadi akan kita masukkan ya nilai 1 ya. Nilai 1 ya dan 4. Berarti untuk X yang pertama, ini kan 1 karena kan titik P, berarti ini 1 sama dengan min 4 A nya AX ya. Ini berarti A dikali 1. Kita notasikan dengan titik ya. Plus 5 dikali 1. Plus 2. Jadi kita dapat 1 sama dengan min 4 ya. Ini A plus 5 plus 2 ya. Maka sama dengan ini ke sini. Ini min 4 sama dengan A plus 5 plus 2. Jadi
Ini sama dengan A plus 7. Ya. Berarti ini min 4 dikurang 7 sama dengan A. Nah, di sini kita dapat A-nya jadi min 11. Nah, min 11 inilah yang akan kita masukkan sebagai persamaan kuadratnya dari ini. Ini min 11 ini. Ini kita masukkan ke sini ya, min 11. Jadi di sini tadi Y sama dengan A karena melewati titik 1,0 dan X yang kedua berikutnya itu melewati titik 4. Maka di sini Y sama dengan 11 kali X kurang 1 X kurang 4. Nah, itu persamaan kuadratnya. Ya. Kita lihat pilihannya tadi itu. Kalau kita lihat pilihannya. Sebentar. Kita proses ini ya. Tadi. Kalau kita proses ini. Di sini. Berarti Y sama dengan 11. Ini dikali X kuadrat kurang 5X kurang plus 4. Berarti persamaannya yang pertama. Berarti Y sama dengan 11X kuadrat kurang 55 X plus 44. Ini sepertinya tidak ada di pilihan tadi. 11X kuadrat kurang 5X. Nah, selanjutnya kita akan coba cari. Kalau kita masukkan nilainya tadi yang ini 4,0. Ya. 4,0. Oke. Ya di sini kita cari tadi ini kan persamaannya ya. Ini persamaannya. Sebenarnya ini persamaan 11. Jadi 11X kuadrat kurang 55X kurang 44 ini persamaannya. Tapi sepertinya ini tidak ada di pilihan. Kita mencari alternatif lain. Nah, jadi alternatif lain jawabannya ya. Jawabannya. Nah, di tadi kan itu titiknya kan melewati titik P itu sama dengan ini melewati 1,0 dan Q ini 4,0. Sementara rumusnya tadi kita akan substitusi ya. Ini yang rumus tadi ini X sama dengan min C minus C konstanta ya 2AX dalam kurung ini 2AX plus B ya. Nah, kita substitusi. Berarti sekarang kita masukkan angka 4 sebagai nilai C. X ini X kedua ya. Berarti X kedua itu
Ini kita tanda X2. X kedua kita dapatkan 4. Sama dengan C-nya tadi dari persamaannya minus 4. Ya. Terus dalam kurung A. X yang kedua adalah 4 plus B. B tadi itu X kedua. Oke, gini. 4 terus B nah ini kan plus 2 ya. Tadi kan karena ini tadi AX1 nah 2 ya. Nih jadi nih 1 sama dengan min 1 4A plus 2. Jadi dari sini min 1 sama dengan 4A plus 2. Jadi A yang ini di sini jadi min 1 kurang 2 sama dengan 4. Nah, A-nya sama dengan min 3/4. Jadi persamaannya itu adalah, untuk persamaannya jadinya Y sama dengan min 3/4 kali X kurang 1 kali X kurang 4. Jadi persamanya adalah Y sama dengan 11X kuadrat kurang 55X ya plus 44. Misalnya kita masukkan 1. Tadi kan melalui titik 0 1,0 ya. Ini kita masukkan 1. Misal titiknya kan tadi 1,0. Ini kita masukkan. Jadi 11 kali 1 kuadrat kurang 55 plus 44. Jadi 11 tambah 44 itu 55. Jadi 1 kuadrat itu 1, benar ya. Jadi persamaannya adalah 11X kuadrat kurang 55X plus 4. Begitu rekan-rekan semua ya. Nah, jadi kita masukkan juga nilai 4,0 ya ke sini. 4,0 tadi kan ada 2 titik ya, 4,0. Nah, kalau kita masukkan sini, jika nilai 4 kita masukkan ke X-nya, jadi kita hitung di sini Y sama dengan 11X kuadrat kan dia. Jadi 11 dipangkatkan. Jadi di sini 4 dipangkat 2. Ini pangkat 2. Ya. Dikurang 55 kali 4
ya, plus 44. Jadi di sini kalau kita lihat 11 dikali 16, karena kan 4 pangkat 2 adalah 16. Di sini 55 kali 4 itu kalau kita kali 220 plus 4 itu sama dengan, ya, ini 11 kali 16. Kalau kita kali 11 kali 16 di sini, ini 6, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti kalau di sini 126. Jadi ini 6 oh ini 66 11, berarti ini 176. Berarti 11 dikali 16 itu 176. Oke. Ya. Dikurang 220. Ini 220 minus 220 plus 44 berarti itu juga 176. Sama dengan 0. Nah, 176 dikurang 176 sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 11X kuadrat kurang 55X plus 44. Ini persamaannya ya. Yang memenuhi titik 1,0 dan 4,0. Juga diberitahukan menyinggung garis Y sama dengan 2X. Jadi untuk soal matematika ini persamaan kuadratnya 11X kuadrat kurang 55X plus 44. Ya. Jadi dengan mendapatnya persamaan kurva yang melewati titik 1,0 dan titik 4,0 di mana menyinggung garis Y sama dengan 2X, maka solusinya yang kita dapat adalah untuk persoalan matematika tadi Y sama dengan 11X kuadrat kurang 55X plus 44. Jadi saya ucapkan rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih karena rekan-rekan bersedia bergabung di channel saya yaitu Gebanglor 88. Dan bila ada komentar silakan isi kolom komentar ya rekan-rekan. Saya akan coba menindaklanjuti atau merespon komentar rekan-rekan untuk perbaikan dari channel saya ini. Ya. Saya juga mengucapkan maaf bila ada kata yang sengaja atau tidak sengaja yang menyinggung teman-teman ya. Jadi saya ucapkan minta maaf sebelumnya. Dan rekan-rekan bila bersedia silakan memberi tanda like dan memberi tanda subscribe di channel saya ini. Semoga channel saya ini bisa berkembang lebih lanjut di hari kedepannya. Rekan-rekan yang bergabung di channel saya ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kiranya Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin.